Hadis ke-7, bukan solat yang sempurna kalau tidak mencegah dari kemungkaran. Dari Sayyidina Imran bin Husayn radhiyallahu anhuma, ia berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang solatnya tidak dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, itu bukanlah solat yang sempurna. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawai dari kitab Darul Maksur. Tapi coba ulang artinya sekali lagi. Dari Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, ia berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salatnya tidak dapat mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, itu bukanlah salat yang sempurna. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawai dari kitab Darul Maksur. Faedah, salat merupakan sesuatu yang amat berharga. Jika salat dilakukan dengan cara yang benar, salat akan membuahkan hasil, yaitu akan mencegah kita dari hal-hal yang tidak patut. Jika kita belum memperoleh hasil ini, hendaknya kita meyakini bahwa salat kita sebelum sempurna. Sangat banyak hadis yang meriwayatkan tentang masalah ini. Di antaranya Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, salat menghentikan dari perbuatan dosa yang sedang dilakukan, dan salat menjauhkan diri perbuatan dosa di masa yang akan datang. Sayyidina Abul Aliyah radhiyallahu anhu mengatakan maksud firman Allah Subhanahu wa taala, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Surat Al-Qur'an Al-Kabut ayat 45. Adalah hendaknya dan 3 hal dalam solat, yakni ikhlas, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan zikrullah. Jika dalam solat tidak terdapat 3 hal tersebut, maka bukanlah solat yang sempurna. Ikhlas selalu menarik ke arah amal soleh, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri dari perbuatan mungkar. Zikrullah adalah membaca Al-Qur'an yang dengan sendirinya mengajak kepada perbuatan baik dan mencegah kemungkaran. Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat yang tidak dapat mencegah perbuatan mungkar dan amalan-amalan yang tidak sesuai, salat itu tidak mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjauhkan kita darinya. Sayyidina Hisan radhiyallahu anhu juga meriwayatkan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, jika salat seseorang tidak menghalanginya dari perbuatan buruk, maka itu bukanlah salat. Bahkan salat seperti itu akan menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan hal yang sama. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma shalli wa sallim, tidak mengikuti kehendak salat, maka dia belum salat. Mengikuti kehendak salat adalah dengan meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, si fulan suka mengerjakan salat tahajud
malam hari, tetapi pagi harinya ia mencuri. Beliau bersabda, dalam waktu dekat solat itu akan menghentikannya dari perbuatan itu. Dari kitab Darul Mansur. Dari hadis-hadis di atas kita dapat mengetahui bahwa seseorang yang selalu sibuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ia benar-benar menyibukkan diri dengan solat yang benar, sehingga perbuatan buruknya akan hilang dengan sendirinya. Untuk menghilangkan perbuatan buruk sangat sulit dan memerlukan waktu lama. Sedangkan menyibukkan diri di dalam solat itu mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Dengan keberkahan solat, kebiasaan buruk itu akan hilang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar dapat menunaikan solat sebaik-baiknya. Amin. Ya Allah. Amin ya Allah. Itulah satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai pentingnya solat khusyuk dan khudu. Semoga terkesan dalam hati dan kita siap amal dan sampaikan. Insyaallah. Kita tutup dengan doa keparatul majelis. Subhanallah wa Subhanallah bihamdihi. bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.